wabarakatuh. Kali ini dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri. Pada pertemuan yang kelima kita bahas materi kita yaitu tentang konsep sustainability dan rekayasa sustainability. Nah, pada materi sebelumnya kita sudah singgung apa itu sustainability. Berikut kita lihat sustainabilitas. Definisi dari sustainability. Sustainability is meeting the needs of the present without compromising the ability of future generation to meet their own needs. Itu menurut United Nations. Yang artinya, sustainabilitas dalam pembangunan ini itu pembangunan yang memenuhi kebutuhan manusia tanpa membahayakan generasi yang akan datang. Itu definisi dari sustainability. Nah, adapun praktisi dari sustainabilitas ini itu selalu memperhatikan dampak dari setiap keputusan yang diambil terhadap lingkungan sosial dan budaya. Adapun caranya yang pertama itu pemilihan kebijakan organisasi, yang kedua adalah tindakan ekonomi, terus selanjutnya adalah konsumsi energi dan lain sebagainya. Itu praktisi dari sustainabilitas. Nah, berikut kita lihat elemen dari sustainabilitas. Adapun elemen dasar dari pembangunan berkelanjutan ini, yang kita lihat yang pertama yaitu social sustainability, economic sustainability, dan environmental sustainability. Nah, social sustainability itu pembangunan yang bertumpu pada masyarakat, demokrasi akan tercipta karena partisipasi dari masyarakat. Itu sustainability sosial. Kemudian yang kedua kita lihat economic sustainability. Economic sustainability itu pembangunan ekonomi untuk mencapai tingkat ekonomi security yang dapat mengontrol bahwa masyarakat secara individu dan kelompok dapat hidup dengan kondisi sosial ekonomi mereka sendiri. Ini economic sustainability. Dan yang berikutnya adalah environmental sustainability, yaitu lingkungan alam, di mana ecological integrity yang akan terwujud jika masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, itu hidup selaras dengan lingkungan alam. Ini yang ketiga, environmental sustainability. Itu menurut World Commission on Environment and Development 1987. Berikut kita lihat triple P concept atau konsep berkelanjutan atau 3P, yaitu ada people, planet, and profit. Nah, kita lihat yang pertama itu people. People ini mengacu pada society. Ya, manusia merupakan faktor penting dalam bisnis berkelanjutan. Kita harus memperhatikan mereka. Manusia di sini bisa dari karyawan ataupun masyarakat yang ada di sekitar perusahaan kita. Untuk karyawan, kita harus memperhatikan tingkat kesejahteraan mereka, keselamatan dan kesehatan mereka. Coba kalau karyawan yang ahli banyak yang keluar atau resign, akan bermasalah dalam operasional kita. Ingat, membentuk tenaga ahli bukan perkara yang mudah dan singkat. Ataupun karyawan yang banyak mengalami kecelakaan kerja, betapa besar biaya dan konsekuensi yang harus ditanggung oleh perusahaan. Itu dari segi people. Nah, berikut kita lihat dari segi planet, itu mengacu pada environment atau lingkungan. Tentunya kita memanfaatkan lingkungan di planet bumi ini dalam kegiatan operasional perusahaan kita seperti penggunaan air, listrik, bahan bakar, kertas, dan lainnya. Andaikan lingkungan hidup kita rusak, pastinya kita akan kesulitan atau tidak akan bisa menjalankan operasional dengan baik. Air, tanah, udara yang tercemar akan menghentikan bisnis perusahaan kita, tidak akan berlanjut. Oleh karena itu, kita harus memperhatikan lingkungan sehingga kelestariannya dapat terjaga. Paling tidak dampak negatif yang dihasilkan oleh operasional perusahaan dapat diminimalkan. Itu yang kedua atau planet. Kemudian kita lihat yang ketiga itu profit. Profit ini mengacu kepada ekonomi. Perusahaan melakukan bisnis baik skala besar ataupun baik skala kecil maupun skala besar, itu mempunyai tujuan sama, yakni mencari keuntungan atau profit. Bisnis yang berlanjut adalah bisnis yang dapat menghasilkan keuntungan secara terus-menerus, tiada henti. Untuk menghasilkan keuntungan yang berlanjut, tentunya kita harus mempunyai strategi bisnis yang tepat, baik dari segi teknologi, produksi, pemasaran, dan segi-segi lainnya. Itu kita lihat dari segi profit. Nah, berikut kita lihat gap institusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Itu ada dua. Yang pertama adalah pengambilan keputusan yang tidak terintegrasi, kemudian adanya
Kemudian yang kedua itu kurangnya akuntabilitas. Nah, yang pertama pengambilan keputusan yang tidak terintegrasi, yaitu bisa mandat terbatas, hukum yang rigid, kemudian kurangnya komunikasi dan koordinasi. Itu yang pertama. Kemudian kurangnya akuntabilitas itu tidak adanya lembaga yang mengawasi dampak dari aksi yang dilakukan oleh sebuah organisasi terhadap lingkungan. Itulah institusi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Nah, apa itu solusi dari sustainabilitas? Dapat kita lihat di sini. Yang pertama adalah penggunaan material yang dapat didaur ulang atau pola hidup yang kita kenal dengan 3R, yaitu reuse, reduce, dan recycle. Reuse ini artinya adalah penggunaan kembali, kemudian reduce adalah mengurangi, sedangkan recycle adalah daur ulang. Kemudian yang kedua adalah penggunaan energi yang aman dan reliable. Kemudian solusi berikutnya adalah konservasi dan pembangunan energi yang dapat diperbarui. Kemudian selanjutnya pola hidup sehat, komunikasi dan koordinasi. Berikutnya pengembangan intelektual dan spiritual, dan terakhir adalah memperhatikan dampak global dari setiap aksi yang dilakukan. Itulah solusi dari sustainabilitas. Nah, itulah yang dapat disampaikan pada pertemuan kelima kali ini dalam mata kuliah Sistem Lingkungan Industri.